Saya Hasim SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Awal pengangkatan saya sebagai aparat sipil negara yaitu di Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang disingkat Balai Bispa pada Balai Bispa kelas 2 Watampone pada tahun 1992. Pada awalnya saya diangkat sebagai staf biasa. Namun pada tahun 1997 saya diangkat menjadi pejabat struktural yaitu KAUR Tata Usaha. Kemudian pada tahun 1998 saya memperoleh SK Pembimbing Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan waktu itu. Jadi pada saat itu kami mulai melaksanakan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan di samping merangkap sebagai pejabat struktural sebagai KAUR Tata Usaha pada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Watampone. Selanjutnya pada tahun 2012 kami dipromosi jabatan ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha sampai tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 kami beralih profesi sebagai pembimbing kemasyarakatan ahli media. Kami dilantik pada tanggal 17 September 2018 sebagai pembimbing kemasyarakatan ahli media, sampai sekarang ditugaskan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Pertama-tama, pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1991, kami diangkat sebagai CPNS. 2 tahun kemudian, kami diangkat sebagai PNS dengan pangkat juru muda tingkat 1. Kemudian kami ditempatkan di rutan kelas 2B baru. Jadi kami mengabdi di rutan kelas 2B baru selama kurang lebih 15 tahun. Karena sejak tahun 1991 sampai dengan 2025. Kemudian kami pindah ke lapas kelas 2B Parepare. Pada saat itu masih kelas 2B, sekarang sudah kelas 2A. Nah, kami pindah ke kelas 2A Parepare, kami juga mengabdi di sana selama kurang lebih 15 tahun. Jadi sejak tahun 2005 sampai 2020 kami mengabdi di lapas kelas 2A Parepare. Dengan pada waktu itu kami masih staf dulu. Setelah staf pada tahun 2010 kami menduduki jabatan struktural selama 10 tahun. Nah, setelah itu ada namanya pendaftaran PK, dalam hal ini impasing PK. Nah, pada saat itu juga kami menyempatkan diri untuk mendaftar sebagai PK, dan alhamdulillah berhasil. Pada tahun 2020 kami menjadi PK ahli media dan ditempatkan di Bapas kelas 1 Makassar. Nah, setelah itu kami mengabdi di Bapas kelas 1 Makassar selama kurang lebih 5 tahun ini. Cuma kami di Bapas pada waktu itu
hanya 1 tahun. 1 tahun, setelah 1 tahun kami ditugaskan ke Pos Bapas Parepare. Jadi di Pos Bapas Parepare itu kurang lebih 4 tahun kami mengabdi di sana. Alhamdulillah juga kami laksanakan tugas-tugas dengan baik apa yang diamanahkan, apa yang diberikan oleh pimpinan. Mungkin itu pengalaman kerja kami. Sejak kami menjadi pembimbing kemasyarakatan, kami rasakan ada perbedaan dalam hal pelaksanaan tugas, yaitu kalau kita sebagai pegawai biasa atau pejabat struktural sangat beda dengan pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan, karena kalau pejabat struktural kita melayani pegawai dan atasan langsung. Kalau pada pembimbing kemasyarakatan kami banyak berhubungan dengan masyarakat, terkhusus kepada warga binaan pemasyarakatan, di samping juga terhadap anak yang berurusan dengan hukum. Jadi ini sangat membedakan memang. Kami banyak berbaur dengan masyarakat ketika kita menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan, dan di situ memang banyak pengalaman yang sifatnya betul-betul pengabdian. Sangat beda kalau ketika saya bertugas sebagai pejabat struktural atau staf di Bapas. Inilah yang merupakan perbedaan yang kami rasakan sebagai pembimbing kemasyarakatan dan melaksanakan tugas lain. Dalam melaksanakan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan, kami sangat merasakan bahwa sebagai pembimbing kemasyarakatan lebih banyak mengarah kepada pengabdian, karena tidak sedikit warga binaan pemasyarakatan, walaupun anak didik pemasyarakatan serta anak-anak yang berhadapan hukum, merasakan peran kami sebagai pembimbing kemasyarakatan, karena khusus untuk warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas dan rutan, mereka sangat merasakan apa yang kami laksanakan sebagai PK dalam hal ini. Walaupun kami bukan penentu untuk dapat tidaknya memperoleh hak integrasi kepada warga binaan, namun tidak akan mendapatkan program reintegrasi kalau kami selaku pembimbing kemasyarakatan tidak membuatkan laporan-laporan seperti penelitian kemasyarakatan. Di lain pihak, khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sangat membantu berupa pengabdian, karena sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum selalu memprioritaskan mencari alternatif yang terbaik untuk anak. Jadi saya rasakan bahwa sebagai pembimbing kemasyarakatan merupakan pengabdian dan bukan sebagai beban, sebagai pekerjaan. Kalau pekerjaan masih berupa ada beban kalau sifatnya pekerjaan, tapi ini pengabdian, betul-betul kami terpanggil untuk membantu mereka walaupun itu adalah tugas pokok kami. Baik. Jadi di sini saya akan memberikan keterangan tentang apa yang saya alami ketika saya belum jadi PK dan ketika saya menjadi PK. Pada saat saya belum menjadi PK, itu kadang pekerjaan saya tidak terlalu terfokus. Kadang ada teman yang mengerjakan, kadang juga atasan saya yang memberitakan yang lain. Jadi pekerjaan itu bisa terselesaikan secara terstruktur. Tetapi kalau pekerjaan PK, itu tugas dan fungsinya itu sudah jelas, meneliti, kemudian melakukan pendampingan, pembimbingan, sidang. Nah itu adalah tanggung jawab penuh kepada yang bersangkutan. Jadi apa hasil penelitian
yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa bahwa wakili saya kalau memang kita yang meneliti, apa yang hasil penelitian kita itu dituangkan di dalam litmas. Tidak bisa kita arahkan kepada orang yang tidak pernah meneliti, dia yang membuat. Jadi tidak bisa diwakili seperti itu. Kecuali dalam persidangan hasil penelitian kita serahkan kepada teman yang mungkin kalau kita berhalangan bisa diwakili, tetapi hasilnya itu diserahkan kepada mereka. Jadi jelas perbedaannya bahwa pekerjaan PK adalah tanggung jawab PK itu sendiri. Perubahan yang sangat signifikan dalam melaksanakan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang sebelumnya sebagai pejabat struktural atau staf, banyak sekali mengalami perubahan seperti dalam hal tunjangan serta kolaborasi dengan masyarakat luar. Kalau kami selaku pejabat struktural terbatas untuk berkolaborasi dengan masyarakat luar. Jadi sejak kami bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan, betul-betul sangat banyak mengalami perubahan-perubahan, terutama sistem dalam mengerjakan tugas. Sebagai pembimbing kemasyarakatan, kita tidak terlalu terikat dengan waktu dan tempat, karena kami selaku pembimbing kemasyarakatan bisa dikatakan bahwa kami siap 24 jam. Seperti kalau ada panggilan untuk pendampingan anak berhadapan dengan hukum, kami selaku pembimbing kemasyarakatan selalu siap menunggu panggilan untuk melaksanakan tugas ini. Inilah merupakan, memang banyak sekali kami mengalami perubahan-perubahan dibandingkan sebelumnya sebagai staf atau pejabat struktural. Saya secara pribadi sampai sekarang tidak ada tantangan yang begitu signifikan terhadap saya pribadi. Namun ini setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 2023, adik-adik pembimbing kemasyarakatan ini mungkin akan menghadapi tantangan, karena begitu kalau dulunya tersangka dewasa atau terdakwa dewasa tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Namun kedepannya sesuai dengan KUHP yang baru ini, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam hal mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum yang sementara menjalani sebagai tersangka atau terdakwa. Ini merupakan tantangan. Baik, selama kami jadi PK, tantangan yang kami dapatkan di lapangan itu pada saat sidang. Pada saat sidang, itu biasa undangannya dari kejaksaan jam 9. Jam 9 sidang. Jadi kami sudah siap-siap dari misalnya Parepare ke Pinrang itu kami sudah jam 8 start ke sana. Jam 9 atau kurang jam 9 kami sudah tiba. Tetapi fakta yang ada di lapangan itu adalah nanti jam 5 dengan alasan bahwa ada sidang yang didahulukan, ada apa segala macam. Sehingga jam yang diberikan oleh kejaksaan hadir itu ngolor sampai jam 5 sore. Nah, di sini kita butuh kesabaran. Kesabaran dalam melaksanakan tugas sebagai PK. Itulah tantangan yang paling berat bagi kami, bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang paling berat. Itu kata orang tua dulu kita. Tapi saya rasakan, karena ini masalah waktu yang kami terima beda sekali dengan waktu yang di lapangan. Jadi di lapangan itu jam 5, sedangkan kita diberi waktu jam 9 pagi. Tapi itu merupakan suatu pelajaran, merupakan suatu butuh kesabaran supaya kita dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai PK.
salah satu yang membahagiakan kami selaku pembimbing kemasyarakatan yaitu ketika apa yang menjadi rekomendasi kami terpenuhi, terutama khusus untuk dalam penanganan anak. Rekomendasi kami dan itu yang diputuskan oleh hakim, itu salah satu hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Karena memang tujuan kami adalah untuk mencari yang terbaik untuk anak. Kemudian yang sangat membahagiakan kami apabila kami mengusulkan warga binaan untuk memperoleh hak integrasi dan berhasil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian yang paling sangat membahagiakan kami, pengalaman kami yaitu pada tahun 2018 kami membuat litmas perubahan hukuman. Dan alhamdulillah waktu itu 4 klien kami memperoleh perubahan hukuman dan alhamdulillah sekarang sudah menjalani program reintegrasi sosial. Itu sangat membahagiakan kami. Kemudian kalau berbicara tentang tantangan yang paling berat, cuma itu saja karena belakang ini kami sudah sering membuat litmas perubahan hukuman. Sejak 2018 itu sudah tidak ada lagi yang turun-turun perubahannya. Itu tantangan kami yang paling berat rasanya, karena kami merasa belum berhasil dalam hal ini, walaupun bukan kami yang penentu, namun ini tantangan kami karena belum turun-turun perubahan pidananya. Kemudian doa dan harapan kami kepada klien semuanya, baik anak maupun dewasa, semoga kembali berbau dengan masyarakat, menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan terlebih khusus menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya mereka. Ini doa yang terbaik, semoga dia bisa menjadi masyarakat yang berguna dan bermanfaat. Baik, jadi selama kami PIGA, yang biasa itu yang paling berat kami lakukan itu kadang penjaminnya kalau kita datangi itu berada di lorong-lorong, mobil pun atau motor pun tidak bisa masuk, sehingga kami jalan kaki dari tempat parkiran itu ke rumah yang bersangkutan sampai 1 kilo 2 kilo misalnya. Itu yang menjadi tantangan. Kemudian yang juga menjadi yang membahagiakan kami yaitu pada saat klien kami misalnya ABH itu pada saat kami merekomendasikan untuk diversi kembali ke orang tua, di pihak kepolisian menerima litmas kami dan berhasil untuk menjadi rekomendasi kami itu kembali ke orang tua, sehingga anak itu kembali ke orang tua. Kemudian juga hasil daripada rekomendasi kami itu di pengadilan. Di pengadilan misalnya kami arahkan ke LPKS. Ternyata hakim sependapat dengan kami, itu juga paling membahagiakan kami. Sehingga kami juga merasa berhasil. Tapi tantangannya itu kalau misalnya dia dia misalnya hukuman terhadap klien kami ini tidak sesuai dengan rekomendasi kami, sehingga kami kembali untuk mencerma apa yang menjadi kekurangan-kekurangan rekomendasi kami, sehingga ke depan kami akan memperbaikinya. Kemudian harapan kepada klien kami itu kembali ke masyarakat supaya dia berbuat baik ke masyarakat, bisa berintegrasi dengan baik, tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk ataupun yang melanggar hukum, sehingga perbuatan-perbuatan yang terdahulu itu menjadi pengalaman buat dia. Jadi kami selalu menyampaikan hal seperti itu, bahwa perbuatan ini adalah pengalaman pahit buat kamu dan jangan kau mengulangi lagi. Silakan berintegrasi dengan masyarakat luas, bekerja dengan baik dan dapat membahagiakan keluarga. Setelah pensiun nanti atau purna bakti, harapan kami ke depannya, karena secara pribadi saya beranggapan bahwa pensiun itu bukan akhir daripada pengabdian, cuma sebagai langkah awal untuk mengabdi di suasana dan tempat yang baru. Kami masih
akan berpartisipasi terutama dalam hal untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena kebetulan saya mempunyai PKBM yang bisa diajak untuk kerjasama dalam hal kerja sosialnya nanti. Ini harapan kami apabila kami sudah menjalani purna bakti. Cuma itu harapan kami, artinya ini yang kami akan nikmati, tetap akan mendukung program pemerintah dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Itulah harapan kami. Kami bukan berarti pensiun dan berakhir pengabdian kami. Kami tetap akan mengabdikan diri sampai akhir hayat. Baik, harapan kami baik kepada junior maupun kepada senior ke depan sebagai PK itu yang terpenting adalah kerjasama antara satu dengan yang lain, antara instansi dengan instansi, antara individu dengan individu, dan jangan lupa bahwa kerjasama itu kita selalu ada pedoman. Pedoman itu adalah landasan hukum. Landasan hukum itu adalah merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Jangan lupa bahwa semua yang kita lakukan selalu kita mempunyai dasar hukum, sehingga apapun yang kita lakukan nantinya tidak melenceng dari aturan, sehingga kita melaksanakan tugas dengan baik, dengan selamat, dan tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita melenceng dari aturan itu. Kemudian yang terakhir ini adalah bahwa kita sebagai makhluk Tuhan, jangan lupa selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita bekerja sambil berdoa kepada yang Maha Kuasa. Jadi apa yang kita kerjakan selalu dibarengi dengan doa, sehingga semua pekerjaan kita itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian pesan kepada teman-teman bahwa walaupun saya sudah saatnya purna bakti, tetapi hubungan silaturahmi kami selalu sangat harapkan. Lupa makan, lupa minum, tapi jangan lupa kepada teman-teman yang purna bakti. Itu yang perlu kita akan kembangkan ke depan. Jadi silaturahmi itu penting. Oleh karena itu, jadi yang terakhir ini bahwa ini motivasi awal-awalnya tadi saya mengatakan saya diangkat pertama adalah golongan 1B atau juru muda tingkat 1. Alhamdulillah terakhir pangkat saya ini pembina utama madya. Jadi pangkat yang terendah sampai pangkat yang tertinggi kami akan tempuh dengan baik. Kenapa demikian? Butuh usaha, doa, dan kesabaran. Saya sebagai bawahan dari Bapas kelas 1 Makassar oleh Bapak Dr. Suryanto, tentu saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas sebagai PK. Dalam hal ini kami nilai beliau adalah pemimpin yang demokrasi modern. Kenapa saya katakan demikian? Beliau selalu mengambil keputusan berdasarkan dengan suara terbanyak. Kemudian kadang beliau juga mengambil keputusan sesuai keyakinannya yang sebenar-benarnya. Jadi itu saya anggap bahwa beliau itu adalah pemimpin yang demokrasi modern. Salah satu contohnya bahwa kami bertugas di Pos Bapas Parepare, kami selalu merasa dekat walaupun jangkauannya 150 kilo, tetapi kami selalu merasa dekat sama beliau karena selalu beliau memberikan arahan lewat
telepon, WA, sehingga komunikasi selalu terjalin dengan baik. Jadi kami ini betul-betul termotivasi apa yang diberikan kepada beliau sehingga pekerjaan-pekerjaan kami bisa terlaksana dengan baik.